Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin selalu memuji dan memuja Allah. Dua susunan kata ini tidak asing buat kita semuanya, adalah dua susunan kata bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang melimpah, yang sangat sulit kalau untuk dihitung. Dan Allah sudah mengekalkan dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Dari pertama kita lahir sampai detik ini, di siang ini kita berkumpul di rumah Allah ini, dari makanan, minuman, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan, serta sampai menjelang ajal datang nanti, semuanya akan terus terlimpahkan nikmat Allah. Dan Allah membolehkan kita menikmatinya, tetapi diikuti dengan bersyukur. Dan salah satu hal yang luar biasa, karena Allah mudahkan bersyukur dengan dua susunan kata ini. Alhamdulillah. Termasuk tentunya kita berkumpul di masjid ini, itu semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang ingin tergerakkan hatinya untuk datang ke majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid. Dan tentu kita berharap semoga Allah ikhlaskan niat kita dan terima ini sebagai tambahan amal saleh. Dan alhamdulillah atas semua itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Dan tentunya kita berharap mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, dan Allah maha benar dengan janjinya, yaitu orang yang mengucapkan satu kali salam kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, dan semoga memang Allah mudahkan kita untuk itu, yaitu membahas dan membedah buku Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli dengan judul terjemahan Kunci Sukses di Alam Kubur. Dan setiap kali kita memulai buku ini, sudah sering kami ingatkan buat diri kami dulu, baru kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, tentang masalah pentingnya seorang muslim dan muslimah sadar dan segera mengambil sebuah langkah yang konkret dalam menyelamatkan dirinya sebelum tiba masa di mana dia masuk ke kuburan. Semuanya akan berpisah dengan dia, apapun yang ada di sekitarnya, bahkan yang biasa dikenakan di tubuhnya pun, dari pakaian, makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi, rumah yang biasa ditinggali, ranjang yang ditiduri, dan segala macam hal. Begitu juga dengan pasangan hidup, anak-anak, dan apapun yang berhubungan di sekitar kita selama di dunia ini akan kita tinggalkan. Yang ikut bersama kita di kuburan nanti adalah hanya amal soleh saja. Dan kami ingatkan kembali sabda Nabi SAW, bila anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3 hal. 2 akan pulang dan 1 akan tetap bersamanya. Yang akan pulang adalah keluarganya dan juga hartanya. Harta akan dibagi menjadi warisan, dan keluarga akan kembali beraktivitas seperti mana kita dulu waktu masih hidup beraktivitas. Kemudian akan tinggal bersamanya amalnya. Inilah yang banyak dilalaikan oleh banyak manusia. Mereka betul-betul rugi nanti dan menyesal karena sholat-sholat yang dilalaikan, puasa yang dilalaikan, zikir, baca Quran, dan segala macam jenis ibadah. Kalau seandainya satu sosok jenazah dihidupkan di saat ini, lalu kita minta untuk dia berbicara dan bagaimana pengalaman dia selama menjadi mayit di kuburan, maka pastikan dia akan terus berharap agar bisa mengerjakan satu amal soleh, dan akan memotivasi kita akan mengerjakan agar mengerjakan amal soleh, walaupun itu sederhana. Walaupun hanya senyum dengan seorang muslim, walaupun hanya sekedar memaafkan orang lain, walaupun hanya dengan sedekah, dengan semudah apapun yang kita miliki. Sampai sebagian salaf tidak punya apa-apa disedekahkan kecuali sebutir bawang, maka dia pun bawa dan dia sedekahkan pada saat dia ke masjid. Dan semua amal soleh tentunya akan sibuk dikerjakan. Begitu juga semua pelanggaran agama pasti akan ditinggalkan, karena memang itu akan membawa pada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus engah dan sadar, majelis ilmu seperti ini pasti akan punya efek. Efeknya itu adalah mulai akal kita berpikir lebih jauh, mulai hati kita lebih dalam merenung, dan mulai ada perubahan-perubahan sikap dan keputusan kita setelah majelis ilmu. Siapa yang merasakan itu berarti memang dia mendapatkan manfaat dari majelis ilmu tersebut. Dia merasa ingin segera bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa, menyempurnakan kekurangan, dan sibuk
mengerjakan amal-amal soleh sebanyak dia mampu, semua itu efek dari ilmu. Dan siapapun yang Allah karunia ini harusnya dia menjaganya. Jangan malah dia lalaikan. Seperti misalnya setelah bubar, lalu kemudian syaitan bisikin dia, kan tadi sudah duduk di majelis ilmu. Sekarang kita santai dulu lah. Seakan-akan ibadah itu sebuah beban. Padahal orang yang menikmatinya, dia akan menjadi sebuah kenikmatan yang tidak terhingga. Sulit sekali mempertemukan nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, berzikir, berdoa, bermunajat dengan Allah SWT dan patuh pada syariatnya dengan kemaksiatan. Itu antara langit dan bumi. Bagaimana seseorang mempertemukan antara kenikmatan hubungan biologis halalnya dengan perzinahannya? Itu tidak akan mungkin bisa ketemu. Bagaimana seseorang bisa mempertemukan antara rezeki yang halal yang dia dapatkan tanpa ada beban dan tanpa ada ketakutan kalau itu adalah hak orang lain dengan hasil curian dan manipulasi? Bagaimana orang bisa mempertemukan antara yang hak dan yang batil? Itu tidak mungkin. Maka kenikmatan yang sebenarnya justru ada pada amal-amal soleh tersebut. Tinggal bagaimana kitanya yang menata dalam diri kita dan menanamkan di benak kita kalau itu adalah sebuah kenikmatan. Majelis ilmu seperti ini sebuah kenikmatan yang tidak terhingga. Sebagaimana juga ahli maksiat, mereka kalau duduk gosip atau lagi di karaoke nyanyi-nyanyian atau mabuk-mabukan atau judi, mereka merasakan kenikmatan. Dan sudah pernah kami ingatkan, dua kenikmatan ini tidak akan pernah bertemu. Siapapun yang masih membuka pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus segera ditutup. Karena itu akan sangat mengganggu kenikmatan ibadahnya. Kenapa ada orang yang buru-buru kalau sholat? Kenapa ada orang malas berzikir, tidak dijaga? Kenapa ada orang masih tidak mau baca Quran rutin? Kenapa ada orang masih memilih-milih majelis ilmu kapan dia mood dan tidak mood misalnya, atau kapan dia mau atau tidak mau? Karena memang dia masih membuka pintu pelanggaran. Andai saja dia menutup keran pelanggaran tersebut, maka semua ibadah ini akan terasa nikmat sekali. Bahkan dia akan ketagihan. Orang yang sudah ketagihan dengan sholat malamnya, dengan zikirnya, dengan Al-Quran, dengan majelis ilmu, tidak akan mau menggantikan dengan yang lainnya. Bahkan akan ada rasa penyesalan kalau sampai satu malam saja tidak sholat tahajud misalnya, atau satu kali saja ketinggalan sholat berjamaah tepat waktu, atau satu hari saja lewat bacaan Quran atau zikir pagi petangnya misalnya, atau sekian banyak amal soleh, itu semua akan dia rasakan kenikmatannya kalau memang dia menanamkan di benaknya sekali lagi, direnungi dengan hatinya dan dia coba mengejar keutamaannya. Waktu kita sangat terbatas, jangan disia-siakan. Waktu sangat terbatas, penyesalan akan datang di akhir. Maka tidak ada gunanya penyesalan kalau kita sudah jadi mayit, sudah dibungkus dengan kain kafan, sudah dipikul, kemudian dibawa ke kuburan, tidak ada lagi manfaatnya. Kita hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lagi mengajak siapapun orang yang kita cintai untuk menemani kita, terutama teman-teman yang buruk, ya, lingkungan yang buruk, komunitas yang buruk, yang selalu melemahkan iman kita seraya mengatakan, sudahlah nggak masalah, tidak usah terlalu alim, nanti kapan tobat, atau cuma begini saja kok misalnya. Semua itu adalah bisikan-bisikan syaitan manusia dan jin yang membuat kita menghilangkan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jalankan resep ini Bapak Ibu sekalian. Makin kuat kita dalam membangun bangunan ibadah kita dan keimanan kita kepada Allah, maka makin nikmat rasanya. Dan kita tidak ingin meninggalkannya. Serta kita akan muncul nanti perasaan benci terhadap pelanggaran dan kemaksiatan. Dan ini puncak daripada keimanan. Harusnya dijaga. Dan syaitan tidak ingin kita mencapai poin itu. Setiap orang di antara kita, hanya dia yang bisa melakukan itu. Jangan pernah berharap orang lain yang membentuk karakter Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda yang memulainya, karena Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, keadaannya, pola fikirnya, pola hidupnya, pola tidurnya, makan dan segala macam hal, sampai dia mulai mengubah dengan dirinya sendiri. Baru Allah berikan dia taufik atau kemudahan untuk bisa berubah. Bapak Ibu tadi, waktu ambil keputusan hadir majelis ilmu ini, maka itu berarti keputusan yang baik. Allah lihat, Allah berikan Anda manfaat. Makin banyak Anda kerjakan ketaatan, maka makin bermanfaat buat Anda. Jangan pernah membuka lagi pintu pelanggaran, ditutup semua kerannya, maka Anda akan rasakan lebih besar kenikmatan ibadah itu. Baik, dalam buku ini, itu tadi kita kembali mengingatkan judul buku kita. Karena saya berharap Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu seperti ini jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, apa yang disampaikan, atau hanya karena memuji masjidnya, atau banyaknya jemaah, itu tidak penting sama sekali. Yang penting Bapak Ibu pulang bawa manfaat, berubah atau tidak. Kalau nggak ada perubahan, percuma majelis ilmu. Hanya datang untuk gosipin orang, atau pamer pakaian, atau ketemu teman, itu sayang sekali kalau hanya itu.
Karena memang majelis ilmu sekali itu sudah cukup harusnya mengubah orang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana majelis yang buruk, sekali pertemuan duduk dengan para pezina, para pendusta, para ahli maksiat akan mengubah kita juga. Bisa membawa efek kepada kita dan bahkan bisa rusak seumur hidup. Oleh karena itu kita harus betul-betul menyelamatkan diri kita sebelum terlambat. Dan kita sudah membahas kunci sukses di alam kubur ini sampai di poin nomor 12 pada pertemuan yang lalu tentunya. Dan itu adalah menjaga wudhu sebelum sholat. Sudah kita sebutkan tentang masalah keutamaan wudhu pada saat itu dan juga tata caranya dan kapan saja kita harus menjaga wudhu itu. Ya, paling sederhana adalah setiap batal wudhu lagi. Ya, dan ada perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kurang lebih Sabtu kedua, ya, di bulan ini pekan kedua. Kami sempat tablik akbar serial sahabat di Blok M tentang Abdullah bin Umar. Itu adalah satu perbuatan yang unik sekali, di mana beliau ya selalu menjaga wudhunya. Dan ditanya kepada Nafi', Nafi' ini adalah pembantu beliau, bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Maka kata Nafi', kalian tidak akan mampu mengikutinya, karena orang yang bertanya ingin mencontohi. Maka Nafi' pun menggambarkan bahwasanya Abdullah bin Umar setiap selesai sholat 2 rakaat dari sholat tahajudnya, beliau wudhu lagi untuk 2 rakaat selanjutnya. Salam, wudhu lagi untuk rakaat yang selanjutnya. Begitu seterusnya. Karena memang dianjurkan sunnah Nabi SAW setiap mau sholat berwudhu misalnya. Maka saking inginnya menjaga keutamaan ini, gugurnya dosa-dosa, bercahayanya kita pada hari kiamat, dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, maka itu akan didapatkan makin banyak atau makin sering orang wudhu, maka makin besar manfaat yang akan didapatkan. Pengguguran dosa, cahaya pada hari kiamat, dan juga hal-hal lain seperti ada hadis yang menjelaskan masalah perhiasan yang akan didapatkan pada hari kiamat, menjangkau semua tempat yang tersentuh air wudhu, dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Namun dititik beratkan oleh penulis di poin nomor 12 pertemuan kita yang sebelumnya, dari halaman 34 sampai 36, adanya hadis yang menjelaskan kalau wudhu termasuk menyelamatkan dari siksa kubur. Ya. Kita akan masuk sekarang, 3 poin ini berdekatan satu sama yang lain. Ya. Kebiasaan penulis di sini, Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, beliau kadang-kadang tidak menulis dalil di sebuah poin, tapi ternyata itu karena digabung dengan poin yang sesudahnya. Mirip dengan kasus yang pernah kita rincikan secara detail, ya, kalau Bapak Ibu ngikutin dari awal kelas kita ini, itu di beberapa poin yang sebelumnya, tepatnya di poin 8 tentang sholat, poin ke-9 tentang puasa, poin ke-10 tentang zakat, dan poin ke-11 tentang menebar kebaikan. 4 poin ini digabungkan semua oleh beliau dengan satu dalil yang ada di poin nomor 11. Walaupun di saat itu kita sempat rincikan satu persatu tentang sholat itu seperti apa, puasa seperti apa, zakat seperti apa, dan juga menebar kebaikan seperti apa. Tapi ini adalah salah satu metode yang beliau gunakan dalam menulis. Nah, di poin nomor 13 ini, Bapak Ibu kalau pegang bukunya nggak melihat ada dalil. Kenapa? Karena dalilnya di poin 13 ini masuk di poin nomor 14. Jadi digabung antara membaca Al-Quran dan juga sedekah. Di poin 15-nya, ini tentang masalah surah Al-Mulk. Namun kita akan fokus membahas satu poin saja nanti. Cuma memang saya harus membaca dalilnya. Jadi kita akan bahas sekarang poin 13 masalah membaca Al-Quran dan keajaibannya. Kemudian kita akan bahas nanti insya Allah pertemuan akan datang di poin nomor 14 sedekah. Lalu nanti kita akan bahas secara khusus juga poin nomor 15 dengan mentadaburi 30 ayat surah Al-Mulk. Namun saya akan bacakan di halaman 36, di poin nomor 13 membaca Al-Quran. Nantinya saya bacakan dalilnya, karena 13-14 satu dalil. Begitu juga dengan 14, 13 membaca Quran dan 14 sedekah. Kata penulis sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, yu'tar rajulu fi qabrihi, fa idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Quran, wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'athu sadaqah, wa idza utiya min qibali rijlaihi dafa'athu masyuhu ilal masajid. Seseorang akan didatangkan di dalam kuburnya jika dia didatangi dari arah kepalanya, maksudnya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka amalan membaca Al-Quran akan membelahnya. Jika dia didatangi dari depannya, maka amalan sedekah akan membelahnya. Jika didatangi dari arah kedua kakinya,
maka berjalannya ke masjid akan membelanya. Ada footnote nomor 14, hadits ini hasan, disebutkan dalam Sahih At-Targhib di nomor 3561. Ya, walaupun memang hadis yang buku yang akan saya bacakan sebentar lagi dalam syarah adalah memang Sahih Targhib Tarhib. Karena di sini ditulis footnote-nya Sahih At-Targhib. Dan dari hadis ini kita bisa lihat, kita korek dulu sedikit mutiara ilmunya, bahwasanya nanti pada hari kiamat, pada saat seorang meninggal dunia dan masuk ke kuburan, maka akan didatangi oleh malaikat yang tidak asing lagi buat kita, bernama Munkar dan Nakir dalam beberapa riwayat, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Allah perintahkan kepada mereka. Dan ini penentuan. Kalau bisa jawab, berarti dia selamat di kubur, selamat di akhirat. Tidak bisa jawab, disiksa di kubur, dia juga akan celaka nanti di akhirat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat melihat kuburan, beliau menangis terisak-isak. Maka ditanyakan oleh orang-orang di sekitarnya, ada apa dengan Anda? Apa yang Anda khawatirkan? Siapa Anda ini? Tidak lain tidak akan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang dijadikan oleh Nabi anak mantu. Bahkan Nabi SAW menikahkan dengan dua anak perempuan beliau, sampai punya julukan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua anak perempuan Nabi SAW setelah meninggal. Yang satu dinikahkan kepada yang satu lagi, Ruqayyah dan Ummu Kalsum radhiyallahu anhum jema'in. Kemudian juga Nabi SAW menjamin baginya surga, terutama karena banyaknya yang disedekahkan dalam hartanya. Kata Nabi SAW, setelah sekian banyak yang dia sedekahkan, tidak ada lagi yang menghalangi Utsman masuk ke surga setelah kejadian hari ini. Maka orang-orang berkata, kenapa Anda menangis? Apa yang Anda khawatirkan? Sudah dapat jaminan surga, ada tiket VIP dari Nabi SAW. Maka kata beliau sambil menangis terisak-isak, inilah awal kehidupan akhirat. Siapa yang selamat di sini, maka akan selamat di sana. Siapa yang celaka di sini, maka akan celaka di sana. Nabi SAW menjamin untukku di akhirat, tapi Nabi belum menjamin untukku di sini. Belum ada jaminan khusus tentang masalah kuburan. Artinya, ini sebuah bahan introspeksi diri. Ya, muhasabah, bagaimana beliau sebenarnya memang betul sudah jamin surga, artinya akan dijamin juga insya Allah, jamin masalah selamat dari kuburan. Tapi ini adalah tanda-tanda keimanan seseorang selalu introspeksi diri untuk menyelamatkan dirinya sebelum datang hari penyesalan. Kemudian, jadi ini tentang masalah Munkar dan Nakir. Pelajaran pertama, adanya malaikat akan datang bertanya kepada seseorang di kuburan. Kemudian yang kedua, pentingnya seseorang menjaga tilawah Al-Quran. Nanti akan kita bahas fokus masalah ini insya Allah. Karena Al-Quran akan membela kita dari sisi kepala nanti kalau malaikat datang. Itu juga pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang selalu menjaga sedekahnya. Semampu dia, tidak dilewatkan satu hari kecuali dia sudah bersedekah. Karena ini juga akan membela dia dari kedua tangan kiri kanannya. Kemudian juga pentingnya seseorang memperbanyak langkah menuju ke masjid karena akan membelanya dari sisi kakinya. Hadis ini tentunya kalau kita terjemahan ada titik-titik Bapak Ibu sekalian, maksudnya hadisnya masih berlanjut bahasannya, tapi penulis mengambil di sini saksi bahasan atau sampai sini saja. Begitu juga dengan surah Al-Mulk di poin nomor 15, saya baca sekaligus, hanya membaca, nanti syarah penjelasan akan kita bahas pertemuan khusus tentunya. Karena ini berhubungan dengan masalah Al-Quran juga. Menjaga bacaan surah Al-Mulk dan mengamalkan kandungannya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, suratun tabaraka hiyal mani'atu min adzabil kubur. Surah Tabarak atau Al-Mulk adalah penghalang dari azab kubur. Hadis ini sahih, disebutkan dalam silsilah hadis sahihah nomor 1140, sebagaimana ada footnote nomor 15 di bawah. Tentu nanti ini akan ada bahasan sendiri sebagaimana saya bahasakan tadi. Kita akan baca surah Al-Mulk itu, kemudian kita coba masuk ke tafsir dan kandungan-kandungannya, karena memang dikatakan dan mengamalkan kandungannya. Nah, setelah kita baca tadi poin-poin ini, kita akan fokus sekarang ke poin nomor 13 tentang masalah Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sederhana, kenapa masih banyak di antara kaum muslimin yang menganggap Al-Quran dengan sebelah mata? Maksudnya menganggap remehnya di sini dengan pikiran bahwasanya sudahlah Al-Quran itu saya sudah tahu kitabnya Allah, ya udah membacanya dapat pahala. Tapi pertanyaan, kenapa mereka tidak amalkan? Kenapa mereka tidak menjadikannya sebagai rujukan utama? Di pertemuan ini saya berharap tentunya Allah SWT mudahkan buat saya dulu baru Bapak Ibu sekalian, kita bisa lebih dalam
merenungi tentang Al-Quran, dan kita berharap setelah bubar tidak ada lagi waktu untuk kita sia-siakan membaca Al-Quran, atau tidak ada waktu yang tidak baca Al-Quran, termasuk mentadaburi isi-isi ayat-ayatnya gitu ya. Kita akan mulai melihat berapa banyak dalam Al-Quran Allah memperkenalkan tentang Al-Quran itu sendiri. Coba kita buka sama-sama mulai dari surah Al-Baqarah. Saya hanya akan mengutip awal-awal surah saja. Silakan dibuka aplikasi Al-Quran di handphonenya. Kita lihat awal-awalnya saja. Setiap surah ini yang akan kami sebutkan, kita lihat awal-awalnya. Bagaimana Allah menggambarkan tentang agungnya, muliahnya, dan dahsyatnya Al-Quran itu. Supaya kita teman-teman sekalian bisa tahu ini bukan buku seorang profesor yang mahir di bidangnya, atau ini bukan sebuah buku bestseller yang banyak dibaca kisah di dalamnya oleh orang-orang. Tapi ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Inilah panduan hidup kita. Dari sinilah kita bisa belajar bagaimana kita selamat dunia akhirat. Mana yang boleh dan tidak boleh yang kita kerjakan dan kita nikmati. Jadi ini bukan main-main. Kita ingin mendapatkan kisah tentang umat-umat sebelum kita, ada, lengkap semuanya. Kisah yang diceritakan tentang masalah ya, Nabi Adam dan kedua anaknya, Khabil dan Habil, misalnya. Kisah tentang Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi-Nabi, semuanya bersama dengan kaumnya. Dan memang itu wajib untuk dipelajari sebenarnya. Karena dari situ kita bisa tahu sejarah yang benar. Inilah sebenarnya sejarah yang benar manusia itu dari Al-Quran, bukan dari yang lainnya. Jadi jangan omong kosong melihat sinetron, melihat sandiwara yang diceritakan oleh banyak film-film. Ini omong kosong semuanya. Banyak umat Islam lebih percaya dengan film-film tersebut sehingga dihafal, ditahu judul film tersebut, ditahu alur ceritanya, walaupun sebenarnya itu fiktif dalamnya. Banyak sekali yang fiktif. Sementara Al-Quran adalah kitabullah yang merupakan panduan hidup, dan inilah true story sebenarnya. Inilah sejarah yang sebenarnya manusia dari Al-Quran itu. Kita ingin mencari tentang apa yang kita butuhkan sekarang. Teknologi, ilmu pengetahuan, ya, kita punya di situ. Kita ingin mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada semuanya. Jadi kita jadi tahu keajaiban pergantian siang malam, turunnya hujan, ya. Semua ini siapa yang mengatur? Kadar panas matahari yang bisa masuk ke bumi, ya. Kemudian lebih detail kepada manusia sendiri, sistem pencernaan, sistem pertahanannya, dari mata melihat, telinga mendengar, tangan meraba, menjama, memegang, kaki melangkah, fungsi-fungsi semua organ-organ tubuh, otot-ototnya, urat-urat saraf, rinciannya terlalu detail, ya. Semua itu diciptakan oleh Sang Pencipta Allah satu yang Maha Esa, dan Al-Quran menggambarkan dan memperkenalkan siapa zat yang mulia ini. Kita ingin mengetahui tentang apa yang terjadi di masa akan datang. Apa itu kematian? Bagaimana sudah kematian? Bagaimana alam kubur? Bagaimana nanti hari kebangkitan? Apa akhir dari semuanya ini? Ada surga bagi yang patuh. Bagaimana surga itu? Apa yang ada di dalamnya? Fasilitasnya seperti apa? Bagaimana menjangkaunya? Begitu juga dengan neraka, ancaman bagi para pembangkang. Apa saja di dalamnya? Beruntunglah orang yang faham masalah ini. Itulah isi Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang berubah dari Al-Quran dari semenjak turun, Bapak Ibu sekalian. Inilah satu-satunya buku yang tidak akan pernah berubah. Bahkan kitab-kitab Samawiyah yang sebelum Al-Quran saja, Allah belum menjamin ya akan dijaga. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-dzikra atau Al-Quran sebagai peringatan, dan kami pasti akan menjaganya. Satu huruf saja orang coba mengubah Al-Quran, maka akan ketahuan. Al-Quran akan terus dihafal sama hafalan dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti. Tidak akan ditemukan ada orang yang bisa menghafal isi Injil atau isi Taurat yang sama. Karena perubahan terlalu terjadi. Mereka ada revisi. Kalau kita tidak ada, akan sama terus. Ya. Dan ini semua adalah keajaiban Al-Quran. Bisa dilihat misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran, di ayat-ayat pertamanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah huruf-huruf dalam Al-Quran, di awal-awal Al-Quran, yang ulama lebih cenderung mengatakan Allah lebih tahu maknanya. Karena belum pernah ditemukan Nabi Muhammad SAW menafsirkan huruf-huruf yang terputus seperti ini. Jadi kita imani, Hamim, Toha, Yasin, ya, Tosin, Mim, semua ini adalah Allah lebih tahu maknanya, atau bisa bermakna nama lainnya surah itu.
Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, ya, di ayat 2-nya, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Maknanya tidak ada yang perlu ya dicari tahu lagi otentik atau enggak, benar atau enggak. Ini pasti benar. Enggak ada keraguan di dalamnya, sedikit pun. Kita kalau punya produk pun, misalnya kita punya rumah, masih bisa muncul satu keraguan. Kita nulis sebuah buku, masih bisa muncul sebuah keraguan. Apakah ini sudah sempurna atau belum? Rumah ini sudah bersih atau belum? Makanan ini sudah enak atau belum? Pakaian ini bisa bertahan lama atau tidak? Dan sekian banyak keraguan yang bisa muncul. Tapi Al-Quran Allah memastikan di surah nomor 2 ini, di ayat 2-nya, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak akan pernah berubah, dan siapa yang berpegang teguh padanya maka akan mulia. Jibril alaihissalam disebutkan namanya dan dikenal juga karena membawa Al-Quran kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW mulia karena Al-Quran. Ya. Semua yang tersandarkan pada Al-Quran akan mulia. Termasuk para pembaca dan para penghafalnya. Rugi orang kalau nggak paham ini, Bapak Ibu sekalian. Ini jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ini. Ini poin penting sekali. Fahami ini kitab dari Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang bersandar padanya akan mulia bersama Al-Quran. Karena Al-Quran akan selalu mulia sampai hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang mau dengar, patuh kepada Allah, maka dia akan mendapatkan itu. Dia akan mendapatkan itu. Ya. Kemudian surah setelahnya, Al-Imran, surah nomor 3. Di ayat 3-nya, surah nomor 3 ayat 3. Tadi Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 2. Ya. Allah berfirman, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dialah Allah, pencipta alam semesta ini, yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan sebenarnya. Isinya membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Allah memastikan itu, ya. Dan di ayat 4-nya Allah mengatakan, min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sebelum Al-Quran, ya, maksudnya diturunkan Taurat dan Injil. Kena lanjut dari ayat 3-nya. Dikatakan oleh Allah, saya ulangi dari ayat 3-nya, dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran. Jadi ayat 3 dan ayat 4 nyambung. Sebagai petunjuk atau menjadi petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang beriman. Al-Quran itu bisa jadi petunjuk bagi semua manusia. Mereka mau cari ilmu pengetahuan ada. Kisah tentang orang sebelum tadi, true historinya manusia juga ada. Mau cari tentang masa depan juga ada. Kemudian dan dia juga menurunkan Al-Furqan. Ini nama lainnya Al-Quran. Al-Furqan artinya membedakan antara hak dengan batil. Mau cari kebenaran, di mana yang sebenarnya. Mau cari kebatilan, yang mana yang sebenarnya, maka Al-Quran menjelaskan itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah ini Al-Quran, mereka memiliki siksa atau akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan Allah zat yang maha membalas, yang memberikan hukuman yang berat. Kemudian selanjutnya, di dalam surah Al-A'raf, di ayat 2-nya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini di ayat 2 sama ayat 3 ya. Surah Al-A'raf. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, secara khusus. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Jangan sampai, benar nggak sih? Hukumnya bagus nggak sih? Relevan nggak sih? Nggak ada masalah itu semuanya. Tidak akan pernah berubah. Sekali haram, haram. Sekali halal, halal. Perintahnya jelas, larangannya jelas. Maka janganlah, hai Muhammad, ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Supaya kamu memberikan dengan Al-Quran itu peringatan, ya, kepada orang-orang kafir
dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Orang kafir diingatkan ada Tuhanmu, beriman itu akan selamat, ada surga, ini loh surga, ada neraka, ini loh bahaya ancamannya. Dan bagi orang-orang beriman bisa menjadi pelajaran, dijadikan sebagai panduan hidupnya. Lalu di ayat 3-nya Allah memastikan bagi semua orang-orang muslim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti, kata Allah, apa yang diturunkan oleh Allah untuk kalian, gitu kan? Apa yang diturunkan untuk kalian. Dan jangan ikuti selain daripada itu. Jadi ikuti apa yang diturunkan di sini, maksudnya adalah pelajari, tekuni isinya, jadikan sebagai panduan hidup, gitu kan? Jangan sampai luput. Ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jangan kamu mengikuti selainnya, pemimpin-pemimpin selain Allah, maksudnya karena Allah memberikan panduan yang benar di sini. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya, maksudnya dari Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya surah Yunus. Di ayat 1-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, tadi sudah kita jelaskan huruf-huruf yang terputus ini dalam Al-Quran. Allah lebih tahu maknanya. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang luas, informasi yang valid, hikmah. Kemudian surah Hud setelahnya. Di ayat 1-nya juga Allah berfirman setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, inilah suatu kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Ini kata Allah. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terinci. Ini firman Allah nih, ya. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi makna ayat ini luar biasa dalamnya. Jangan dikeluarkan dari hati kita ini dan pikiran kita, harus direnungi. Ini Al-Quran, kitab yang luar biasa dahsyatnya. Saya ulangi terjemahnya, surah Hud ayat 1, alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ini yang turunkan, yang perintahkan kalian untuk membacanya, memahaminya, menerapkan hukum-hukumnya, ya, mengamalkan isinya, itu adalah Sang Pencipta Allah yang menciptakan alam semesta ini. Surah Yusuf setelahnya, di ayat 1 sampai ayat 2-nya, ini masih berurut-urut ya, walaupun ada beberapa surah nanti yang terlangkahi, karena saya bilang tadi, saya coba fokus ambil awal-awal surah saja. Tapi mayoritas surah Al-Quran, di awal-awalnya, ya, itu kebanyakan menyinggung tentang sifat-sifat Al-Quran ini. Surah Yusuf ayat 1 dan ayat 2 setelah bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah, dari Sang Pencipta. Jadi yang kita butuh untuk tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang menggantikan siang malam, siapa yang menurunkan hujan dari langit, siapa yang menciptakan diri kita sendiri, siapa yang memilih mata ini seperti ini, kemudian sampai ke sekitar kita pohon-pohon, hewan-hewan, siapa yang mengatur semua sistem yang raksasa sekali ini. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kita yang selalu kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, menghidupkan mati kecuali Allah. Allah mengatakan alif lam ra, inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang nyata dari Allah sebagai panduan hidup. Ayat 2-nya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Bisa bermakna adalah dengan mempelajari bahasa Arab kalian akan langsung bisa memahaminya, ya. Setelahnya surah Ar-Ra'd, di ayat pertama juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
Kenapa semua ini berada di ayat-ayat pertama? Agar orang faham, begitu baca Quran, oh ini nih, bukan sembarangan buku ini. Bukan sembarangan kitab ini. Di awal-awalnya selalu. Di ayat 1 surah Ar-Ra'd, bunyinya setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab, walladhi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu atau dari Tuhanmu. Ini adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Tidak mau baca, tidak mau tahu isinya. Padahal mudah sekali. Apalagi di masa kita sekarang, sudah diikuti dengan terjemahan. Surah setelahnya. Tadi Ar-Ra'd surah nomor 13, ini surah nomor 14, surah Ibrahim. Surah setelahnya, di ayat 1 juga begitu. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad. Untuk apa? Supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita, maksudnya dari kekafiran, tidak mengenal Allah, tidak tahu panduan hidup, tidak tahu mana boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pergaulan, pendapatan. Al-Quran datang menjelaskan semua itu. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, panduan hidup yang jelas. Dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hanya Al-Quran yang bisa memandu ke jalan mengenal sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hijr selanjutnya, di ayat pertama juga, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Ini surahnya berurut ya, ada nanti beberapa surah memang tidak berurut, karena kita ambil di awal-awalnya tadi saya bilang. Ini Al-Hijr masih berurut. Kemudian Allah berfirman setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan sempurna, gak ada celah salahnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa masih gak mau baca? Kenapa masih tidak mau pahami artinya? Kenapa tidak mau tadabbur? Kenapa tidak mau menghafalnya? Ada masalah apa nih? Ayat demi ayat Allah kenalkan tentang Al-Quran ini. Saya ulangi lagi, Alif Lam Ra. Surah ini, maksudnya surah Al-Hijr, adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang sempurna, nggak ada celah kekurangannya, yaitu ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Selanjutnya, surah Al-Kahfi. Kita lewatin surah Al-Isra itu ya. Kita ke surah Al-Kahfi karena saya bilang tadi awal-awal surah. Di ayat pertama surah Al-Kahfi, Allah berfirman setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, N-nya besar kata ganti Allah, Al-Kitab, maksudnya Al-Quran. Dan dia, Allah maksudnya D-nya besar kata ganti Allah, tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan, tidak ada yang rancuh, tidak ada. Baca Quran pasti dapat panduan hidup. Surah Toha, surah nomor 20. Tadi Al-Kahfi 18. Surah Maryam kita langkahi 19. Karena di awalnya itu berbicara tentang masalah kisah Nabi Zakaria. Ya. Kita masuk ke surah Toha. Sebenarnya di situ juga ada penjelasan tentang Al-Quran ya. Tetapi saya ingin mengambil di awal-awal surah ini yang langsung menyebutkan Al-Qurannya atau Alkitab nama lainnya. Surah Toha berbunyi setelah Bismillahirrahmanirrahim, Toha. Ya, ini sebagai sama tadi Toha, Alif Lam Mim, Tasimin sama. Ya. Kemudian ayat 2-nya, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu hai Muhammad agar kamu menjadi susah. Di ayat 3-nya, illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Mau mengenal Allah sehingga tunduk dan patuh pada hukumnya, mengerjakan ketaatan, meninggalkan larangan, Al-Quran solusinya. Ini surah Toha.
Surah Al-Anbiya di ayat 2 sebenarnya, tapi kita baca dari ayat 1-nya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka. Pendek, mati, berarti sudah siap di kuburan untuk menghadapi hari perhitungan hari kiamat. Sedang mereka berada dalam kelalaian dan berpaling darinya. Masa bodoh, tiap hari lalai, tiap hari masih lakukan kemaksiatan, menunda-nunda amal solehnya. Padahal ini terus berjalan waktu, makin dekat hari pulang kepada Allah. Lalu Allah bilang, ayat 2-nya, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun." Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedangkan mereka masih bermain-main. Maksudnya, ini turun ayat kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah, tetapi juga jadi peringatan bagi kita semuanya. Berapa banyak kita sering dengarkan ayat Al-Quran. Di masa sekarang bisa dengar di handphone kita, di radio, di mobil. Setiap saat kita bisa dengar Al-Quran. Tapi subhanallah masih aja bermain-main. Masih lebih didahulukan tontonan yang lain daripada Al-Quran. Atau kegiatan yang lain daripada Al-Quran. Padahal ini kitab sudah sekian banyak tadi yang kita sebutkan. Allah berfirman ya. Kita hanya memaparkan tentang bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya, dalam surah An-Nur, surah nomor 24, di ayat pertama juga setelah Bismillahirrahmanirrahim, Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini adalah surah-surah yang kami turunkan, maksudnya dalam Al-Quran. Dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, bukan pilihan. Pelajari, terapkan hukumnya, kewajiban, kami wajibkan, kata Allah. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas. Tidak ada kerancuan, tidak ada keraguan. Agar kamu selalu mengingatinya. Agar kamu selalu menjadikannya sebagai pegangan, peringatan. Lagi sumpah baca Quran, lagi senang baca Quran, ya. Al-Quran selalu jadi sahabat. Di mana-mana kita jalan, baca Al-Quran. Setelahnya Al-Furqan. Di ayat pertama juga, Allah SWT berfirman setelah Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran. Al-Furqan salah satu nama Al-Quran, artinya pembeda antara hak dan batil. Kepada hambanya, N-nya besar kata ganti Allah, di nya-nya, ya, agar dia, Nabi Muhammad SAW, memberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran bukan hanya untuk umat Islam, seluruh alam ini menjadi panduan hidupnya. Kemudian setelahnya Asy-Syu'ara di ayat pertama sama ayat kedua. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Tasim Mim. Kemudian tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, merincikan, menjelaskan. Tidak ada yang kita butuh informasi tentang penciptaan alam semesta ini, bahkan penciptaan diri kita sendiri, panduan hidup kita, bagaimana akhir kehidupan, kecuali ada semuanya. Al-Quran menerangkannya. Setelahnya surah An-Naml di ayat pertama dan ayat keduanya, Allah berfirman setelah Bismillahirrahmanirrahim, Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tasin, surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Ini salah satu dari ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Apa yang kalian butuhkan? Di sini ada penjelasannya. Konkret, jelas, tidak ada abu-abu dalamnya. Semuanya terinci. Allah mengatakan di ayat 2-nya, bagi siapa? Hudan wa busyra lil mu'minin. Sebagai petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Berarti orang yang jauh dari Al-Quran bukan orang yang beriman. Orang yang beriman pasti tidak jauh dari Al-Quran. Karena ini petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Karena mereka punya panduan hidup. Mereka jadi tahu bagaimana mereka mengatur kehidupan mereka,
bagaimana mereka selamat dunia akhirat, ini ada dijelaskan dalam Al-Quran. Surah Luqman, setelahnya, di ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga, Allah berfirman, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Hikmah adalah ilmu yang luas, ya, penuh dengan kebijaksanaan. Ayat tiganya, hudan wa rahmatan lil muhsinin, akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Mau jadi orang baik, ikuti Al-Quran. Setelah sekian banyak ayat ini, kalau tidak jadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, tempat dia bergantung, ya selalu dibaca dan dipelajari, maka ini berarti tidak mau menjadi orang-orang seperti ini. Ini petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang beriman, gitu ya. Surah Sajdah di ayat 1 dan ayat 2-nya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Tuhan alam semesta. Sekali lagi, ini bukan buku yang ditulis bestseller di kalangan manusia yang bisa salah, bisa direvisi. Ini nggak ada revisi. Dari pertama turun sampai nanti hari kiamat akan sama. Hukumnya sama, informasinya sama, semuanya valid, semuanya konkret. Selesai. Ya. Jadi ini betul-betul kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah turun dari Tuhan alam semesta. Surah Yasin, di ayat 1 dan ayat 2-nya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ini sama tadi dengan Toha, dengan Alif Lam Mim, ya, huruf-huruf awal Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Ayat 2-nya, Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, hikmah ilmu yang luas, tadi sudah kita bilang. Informasi yang sangat kaya. Orang yang baca tidak akan pernah jenuh. Tidak akan pernah jenuh. Ulang-ulangi baca surah Yusuf, surah Hud, surah Namal, surah Muhammad, tidak akan ada menjenuhkan. Semuanya sama. Surah Shad, ayat 1-nya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Shad, wal Qur'ani dzikr. Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Allah sendiri penciptanya, ya, alam pencipta alam semesta ini, ya, dan Al-Quran adalah kalamullah, ya. Maksudnya di sini penciptanya adalah pencipta alam semesta ini, ya, bukan pencipta Al-Quran ini adalah kalamullah, tidak dikatakan makhluk, ya. Jadi jangan disalahpahami terhadap apa yang saya ucapkan. Di sini Allah mengatakan Shad wal Qur'ani dzikr. Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Artinya ini bukan main-main, ini sangat agung, ya. Berarti orang juga yang membacanya, mengamalkan juga akan mendapatkan keagungan. Nah, seperti itulah. Makanya di muka bumi ini, para penghafal Quran, orang yang suka baca Quran itu dimuliakan oleh Allah SWT. Surah Zumar, di ayat 1 dan ayat 2. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dipastikan, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Ayat 2-nya, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini, hai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, maka ini akan, ya, menyempurnakan kehidupan itu. Kemudian selanjutnya surah Ghafir atau surah Mu'min, di ayat 1 dan ayat 2-nya, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ada pendapat ulama, teman-teman sekalian, kalau kita baca ayat Al-Quran misalnya dalam buku, atau kita jadikan sebagai dalil, bisa kita tidak baca Bismillah, tapi ini karena kita niat baca Al-Quran, ya, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Hamim, ini sama tadi penjelasannya seperti sebelumnya. Ayat 2-nya, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya, tidak usah khawatir dengan mempelajari Al-Quran kalian akan celaka, karena yang melindungi kalian yang maha perkasa.
Tidak usah khawatir kalau mengatakan apakah ini valid atau tidak informasinya, karena yang turunkan zat yang maha mengetahui. Dan perlu ketahui ya, sifat-sifat Allah itu selalu diikuti dengan kata-kata maha sebelumnya. Maha artinya tidak ada kekurangan. Ya, maha besar, tidak ada yang lebih besar dari dia. Maha mengetahui berarti tidak ada satupun celah ya didahului dengan kebodohan atau ketidaktahuan. Allah dari awal tahu sampai selamanya tahu. Sifatnya maha sempurna. Maka dikatakan diturunkan kitab Al-Quran ini dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya tidak mungkin salah informasinya. Selesai. Clear. Surah Fussilat setelahnya. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3-nya. Sebenarnya sampai ayat keempat juga bisa ya. Tapi kita saksi bahasan 1 sampai 3. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayat 2-nya. Tanzilun minar rahmanir rahim. Diturunkan Al-Quran ini dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh pertolongan. Nah ini Al-Quran solusinya. Karena turun dari zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian ayat 3-nya, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Maksudnya mau belajar. Bagi mau belajar dia akan dapat ilmunya. Selanjutnya, setelahnya, ya. Di ayat pertama sampai ayat kedua, ya. Langsung setelah fussilat. Surah apa itu? Di Asyura dimulai dengan Hamim ya. Tanzilun minar rahmanir rahim. Iya kan? Di awalnya itu. Enggak. Hamim wal kitabil mubin. Hamim wal kitabil mubin. Ya, di surah Az-Zukhruf. Di 3 ayat pertama. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan. Inna ja'annahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Maksudnya supaya mempelajarinya. Kemudian surah Dukhan. Di ayat 1 sampai ayat 3. Surah Dukhan ayat 1 sampai ayat 3. Pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Hamim. Ayat 2-nya wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Kemudian ayat 3-nya, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kemudian selanjutnya, Al-Jathiyah. Ayat 1 sampai ayat 2. Ini tentang orang-orang nanti pada hari kiamat banyak yang berlutut di depan neraka karena menyesal. Terutama orang-orang kafir, orang munafik gitu ya. Ini digambarkan dalam surah Al-Jathiyah. Di 2 ayat pertamanya setelah Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab ini Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelahnya Al-Ahqaf. Ayat 1 sampai ayat 2. Masih ayat-ayat pertama semua ini ya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab ini benar-benar dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berapa kali Allah ulangi tentang masalah ini supaya kita mengambil pelajaran. Ini tidak salah. Kitabnya turun dari Allah. Setelahnya surah Qaf. Ayat pertamanya setelah Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Quran yang sangat mulia. Tadi disebutkan agung, sekarang disebutkan mulia. Ya. Tentu kalau kita memuliakan sesuatu, maka kita pasti akan meletakkan pada tempatnya. Nah, Al-Quran ini sangat mulia. Kemudian dalam surah Ar-Rahman selanjutnya. Ayat 1 sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tuhan yang maha pemurah. Allamal Quran. Ayat 2-nya. Yang telah mengajarkan Al-Quran, yang memudahkan bagi orang yang mau belajar baca, nulis, ya, memahami, itu Allah mudahkan. Surah Jin setelahnya, langkahi beberapa surah, langsung ke surah Jin, ayat 1 sampai ayat 2, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba.
Katakan, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ini tentang kisah jin Nusaybin, ya. Jin ini kalau Bapak Ibu kembali ke kajian Sirah Nabawi kami sudah kami jelaskan. Setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha di Mekah dan Abu Talib, maka tidak ada lagi yang mendukung Nabi Muhammad SAW dalam dakwah yang punya kekuatan di Mekah, sehingga Nabi dan kaum muslimin diganggu sekali oleh orang Quraisy. Maka Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan meninggalnya dua orang yang dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, dengan dua kejadian besar, Isra Mi'raj dan masuk Islamnya jin Nusaybin. Jadi ada kalangan jin yang Allah datangkan, melihat Nabi lagi baca Quran, mereka duduk dan dengarin Al-Quran itu. Nah, ini Allah gambarkan di ayat 1 dan ayat 2 surah Jin. Katakan, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran itu. Lalu jin-jin itu berkata, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, jadi ini kebodohan kalau ada orang datang sengaja ke dukun, lalu dukun itu minta tolong sama setan-setan. Yang di kalangan jin pun ada yang beriman, justru menganggap Al-Quran itu menakjubkan. Ayat 2-nya, sifat Al-Quran dalam gambaran jin-jin itu, saat dengar ayat Al-Quran, yahdi ila rusydi fa'amanna bih, walan nusyrika birabbina ahada, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Dan tentu saja kalau kita ingin mengorek ayat-ayat Al-Quran cukup banyak, ya, berhubungan dengan masalah ini di awal-awal surahnya saja, di awal-awal surah, ya. Sekarang karena melihat waktu, ya, ini sudah hampir 1:30, hanya menyebutkan ke Bapak Ibu awal-awal surah Al-Quran. Sekarang belum kita masuk ke masalah keutamaan Al-Quran itu sendiri. Kita akan coba masuk ke penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW. Tadi saya bilang saya akan bacakan dari kitab Sahih Targhib Tarhib di jilid 3-nya. Ada khusus kitab babnya itu kitab tentang membaca Al-Quran, kitab nomor 13. Di bab pertamanya diangkat hadis yang pertama oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lain. Makna khairukum man ta'allama al-Quran, manusia yang paling baik di antara kalian, maksudnya yang paling pantas jadi suami, jadi istri, jadi orang tua, jadi anak, jadi sahabat, partner bisnis, tetangga, pemimpin, bawahan, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tolok ukur orang itu baik atau tidak dalam pandangan Nabi Muhammad SAW adalah ahli Al-Quran. Mahir gak baca Quran? Cinta gak dengan Al-Quran? Suka baca gak? Suka tadabbur gak? Menghafal gak? Gitu ya. Walaupun tidak semua yang dihafal sama dia, tapi dia sangat berhubungan dengan Al-Quran. Nah, itu baru bisa dijadikan orang yang paling pantas dari semua tadi status. Istri, suami, orang tua, anak, ya, sahabat, partner bisnis, tetangga, dan segala macam hal. Ini salah satu maknanya. Sebaik-baik kalian, yang paling pantas kita muliakan, kita hormati, adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Baik itu bacaannya, kandungan makna dan hukumnya, menghafalnya dan mengamalkannya. 4 hal ini, ya. Jadi dia membaca, dia merenungi makna, dia menghafal, dia mengamalkan. Nah, gitu. Dan dikatakan sini mempelajari Al-Quran dan sekaligus mengajarkannya. Jadi apa yang kita sudah tahu dari beberapa surah Al-Quran, kita ajarkan kepada orang lain yang terdekat saja, gitu ya. Hadis kedua yang disebutkan oleh Al-Mundhiri, hadis yang sangat masyhur tentang keutamaan yang kita dapatkan, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, satu huruf, bukan satu kata, bukan satu kalimat, satu hurufnya, maka dengannya ia akan mendapat satu kebajikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu pahala itu, satu kebajikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi maksudnya satu huruf 10 pahala. La aqulu dalam kurung alif lam mim harf.
Saya tidak mengatakan alif lam mim, kata Nabi SAW, satu huruf. Karena ini huruf-huruf ya, disatukan. Tapi Nabi bilang saya tidak katakan itu. Walakin alifun harf. Tapi alifnya dihitung satu huruf. Walamun harf, lamnya satu huruf. Wa mimun harf, dan mim juga satu huruf. Artinya, orang kalau baca alif lam mim 30 pahalanya. Dan yang uniknya Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bisa menilai atau tidak bisa kita menilai satu pahala dengan angka satu. Satu pahala bisa pahalanya seperti gunung besarnya. Kita tidak bisa bayangkan itu seperti apa pahalanya. Makanya kalau dikatakan 30 pahala, jangan dibayangkan angka 30. Ya. Itu sangat kecil kalau cuma angka 30. Tapi 30 pahala ini menggambarkan bagaimana besarnya pahala yang akan didapatkan. Satu huruf 10 berarti kalau 3 huruf. Saya pernah kasih contoh di beberapa pekajian kita yang sebelumnya. Kalau kita baca Al-Fatihah saja, misalnya ayat 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, alif lam ha mim dal, alhamdu. Itu sudah 5. Lillah, setiap ada tasydid dalam bahasa Arab itu berarti double huruf. Lillah berarti, karena itu kalau lillah kita lihat lamnya 2 hanya 1 kan. Berarti harusnya dalam bahasa Arab itu adalah lamnya 3. Cuma karena kebanyakan digabungkan dan ditaruh tasydid di atasnya. Jadi lillah itu adalah 4 huruf, 40. Lamnya 3 hanya 1. Berarti alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah 5, lillahnya 4, berarti sudah 90 pahala. Rabbi sama ada tasydid, akar katanya rababah, 2 baknya digabung, karena agak sulit disebutkan maka digabung jadi pakai tasydid jadi Rabb. Berarti 30 pahala. 90 tambah 30 berapa? 120. Kalau hitung-hitungan duit cepat banget misalnya. Kalau angka, ya. Selanjutnya alamin, alif lam ain alif lam mim ya nun. Ini 8 huruf, berarti 80. 120 tambah 80, 200 pahala. Hanya alhamdulillahi rabbil alamin. Hitunglah semua Bapak Ibu sekalian kalau baca sebanyak mungkin ayat Al-Quran, berapa banyak yang didapatkan pahala tersebut. Hadits nomor 3 disebutkan dengan sanad sahih dan ini riwayat Muslim dan juga Abu Daud dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi SAW, mulia sekali hadis ini ya, tidaklah satu kaum seperti kita komunitas begini berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, sambil membaca kitabullah. Tadi sudah kita baca walaupun satu ayat tadi, ayat-ayat pertama itu membaca namanya. Dan saling ajar mengajar di antara mereka. Sekarang kita sedang pelajari isi-isi Al-Quran tersebut. Apa yang kita dapatkan? Melainkan ketentraman turun pada mereka. Bapak Ibu sadar nggak sadar ini? Kita sedang rasakan ketentraman itu. Kalau nggak tentram kita akan sudah keluar. Nggak ada kebisingan, pikiran jadi jernih, hati kita lagi tenang. Bapak Ibu sibuk menulis, merenungi maknanya. Itu ketentraman namanya. Allah turunkan di majelis itu. Kemudian yang kedua, rahmat meliputi mereka. Rahmat karunia Allah. Allah kasih, kita tidak tahu berapa luas rahmat Allah SWT Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, para malaikat mengitari mereka. Di sekitar kita ada malaikat walaupun tidak nampak dengan mata. Yang keempat, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allah membanggakan kita di depan para malaikatnya. Hadis keempat, dengan sanad sahih. Dan ini hadis riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah menemui, kata beliau, kami di Sufa. Sufa itu satu tempat di belakang rumah Nabi, bisa nampung sekitar 300 orang. Nabi SAW menampung orang situ yang mau menuntut ilmu dari kalangan sahabat yang miskin. Biasanya beliau kalau terima wahyu, beliau pertama nemuin orang-orang Sufa ini. Ya. Karena wahyu kadang-kadang turun, waktunya tergantung Allah izinkan kapan. Jadi bisa saja belum berkumpul orang waktu sholat, maka beliau temuin orang-orang Sufa. Kata Uqbah bin Amir, Nabi pernah keluar menemui kami di Sufa lalu berkata, ayyukum
yuhibbu an yagduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiqi fayatiya minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim wala qat'ir rahim. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, yang suka dan ingin pergi setiap hari ke Buthan ataupun ke Aqiq. Buthan ini ada nama sebuah lembah di Madinah yang berbeda jarak antara Aqiq sama dia, lembah yang lainnya. Ya, dua lembah yang ini umumnya waktu itu tidak ada orang yang tinggal di situ. Kalau sekarang di sekitarnya sudah banyak penghuni. Hari ini di kota Madinah. Di masa itu masih jauh sekali dari komunitas manusia, gitu ya. Artinya di lembah yang tidak ada yang lewatin. Jarang sekali ada penghuni atau tidak ada penghuni, dan hewan-hewan yang lewat situ biasanya hewan-hewan tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Ada unta-unta liar di padang pasir, misalnya itu ya. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau pergi ke Buthan atau Aqiq, dua lembah ini, tidak ada penghuni, dia mengatakan, dan dia bisa pulang membawa dengan sangat cepat dua unta yang berpunuk besar. Ini unta punuk besar, harganya mahal sekali. Dan Nabi mengatakan, tanpa dosa, bukan karena dia mencuri, dan juga bukan karena memutus silaturahim, bukan karena mengambil hak kerabatnya, ribut sama kerabatnya, bukan warisan ini. Betul-betul unta liar, dia cuma pergi sana dapat langsung 2 ekor, setiap hari dia bisa dapatkan. Artinya kalau kali 1 bulan dia bisa punya 60 ekor unta. Maka faqulna, kata para sahabat, ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dzalik. Wahai utusan Allah, kami semua mau itu. Qala afala yaqdu ahadukum minal masjid faya'lama aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqatain. Wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'a wa min a'dadihinna minal ibil. Maka kata Nabi SAW, setelah sahabat mengatakan, kami semua mau itu ya Rasulullah, hanya pergi ke lembah ini, jalan sebentar sejenak. Kalau sekarang Aqiq saya tahu jaraknya, kalau Buthan saya tidak tahu tepatnya. Kalau Aqiq itu karena ada di depan kampus kami di Madinah dulu, jadi sekitar dari Masjid Nabawi 7 km. Ya, kurang lebih jaraknya. Mungkin Buthan seperti itu juga. Ya, intinya sebenarnya lembah ini masih bisa dilihat sampai sekarang di kota Madinah, masih ada. Ya, kata Nabi SAW, ya, siapa yang mau pergi sana dapat 2 unta burung besar tanpa ada dosa, bukan mencuri, tidak juga putus silaturahim, bukan warisan yang dia rampas misalnya. Kata para sahabat, kami semua mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maka mengapa salah seorang di antara kalian tidak pergi ke masjid, lalu dia belajar atau membaca 2 ayat dari kitabullah Al-Quran, maka itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Tadi kita sudah baca berapa ayat? 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor unta yang berpunuk besar. Dan 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jumlah-jumlah unta yang ada. Baca 10 ayat lebih baik daripada 10 unta. 100 ayat lebih baik daripada 100 unta. Dalam riwayat lain, di riwayat Abu Daud berbunyi qaumawaini zahrawaini bighairi itsmin billahi azza wa jalla wala qat'i rahim. Yang kedua unta berpunuk itu ya sempurna, indah, tidak ada cacatnya. Dan itu tidak ada dosa kepada Allah azza wa jalla dan tidak juga memutus silaturahim. Qulna ya Rasulullah, ya. Maka kami berkata, ya Rasulullah, qala fala an tentu ya Rasulullah, ya. Qala fala an yaqduwa ahadukum kulla yawmin ila al-masjid fayata'allama ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa in thalathun mithlu adadihinna. Maka Nabi SAW, sungguh kalau salah seorang dari kalian berangkat tiap hari ke masjid lalu mempelajari 2 ayat dari kitabullah, itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Dan kalau 3 ayat maka 3 ekor unta, ya, lebih baik daripada 3 ekor unta, dan begitu seterusnya jumlah yang ada. Hadits nomor 5 Bapak Ibu sekalian tentang masalah keutamaan ini yang diangkat oleh beliau adalah perumpamaan yang Nabi SAW berikan kepada kita, ya. Dan ini ada 2 riwayat yang mirip sebenarnya, ya.
4 dan 5. Tapi saya langsung baca saja riwayat nomor 5-nya. Karena 5 lebih lengkap dalam buku kita ini atau dalam buku yang saya bacakan. Hadis yang sahih. Dan ini dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujja." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujja. Kalau Bapak Ibu mau lebih jelas, utrujja ini bisa diketik di Google sebentar, searching buah utrujja. Atau kalau mau searching sekarang bisa lihat, itu nanti keluar seperti buah pir. Ya, cuma dia agak besar, utrujja itu ya. Biasanya di negara Timur Tengah ada. Di sini di beberapa toko buah yang menjual buah impor itu ada, ya. Jadi dia umumnya utrujja ini rasanya manis sekali. Beda dengan pir-pir umumnya, dan ya harusnya dia seperti pir dia. Ya. Jadi dia memang mirip kayak lemon kelihatannya, tapi kalau kita lihat buah langsungnya dia memang agak mengerucut di atasnya ya. Tapi itu seperti pir bentuknya. Dasarnya seperti pir. Jadi perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti utrujja. Aromanya harum dan rasanya lezat. Dia manis dan sedikit mengeluarkan bau wangi. Ya mirip mungkin kalau kita lihat nangka sama cempedak. Nangka tidak keluar baunya, tapi manis ya. Tapi kalau cempedak itu keluar baunya dan manis. Nah, dia seperti itu bedanya pir sama utrujja ini. Kalau pir yang biasa kita cium nggak ada baunya, tapi kalau dimakan manis. Tapi kalau utrujja ini begitu dicium aja sudah ada wanginya. Ya, dia ada keluar bau walaupun memang tidak menyengat. Ya. Intinya sebenarnya yang kita ingin titikberatkan adalah Nabi sedang mengatakan orang mukmin yang membaca Al-Quran, ya, itu adalah seperti buah ini. Dia akan dengan imannya dan dengan baca Qurannya menggabungkan antara aroma wangi dengan bau yang manis gitu ya. Kemudian dikatakan riuha thayyib wa ta'muha thayyib, baunya wangi, aromanya wangi dan rasanya manis. Mathalul mu'min alladzi la yaqra'u Qur'ana kamathalit tamrah. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ya, adalah laksana buah kurma. La riha fiha wa ta'muha thayyib. Tidak ada baunya tapi rasanya manis karena keimanannya. Wa mathalul fajirin alladzi yaqra'u Qur'ana kamathali raihana. Dan perumpamaan seorang pendosa yang membaca Al-Quran laksana buah raihana. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Baunya wangi karena bacaan Qur'annya, tapi rasanya pahit karena ya dosanya. Wa mathalul fajir alladzi la yaqra'u Qur'ana kamathalil haddalati ta'muha mur wa la riha laha. Dan perumpamaan orang durjana atau pendosa yang tidak baca Quran adalah laksana buah handala yang rasanya pahit dan tidak beraroma ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hadisnya mengatakan umathalul jalisis salih kamathali sahibil misk. Dan perumpamaan komunitas majlis ya yang baik, orang-orang soleh dan soleha seperti penjual minyak wangi atau pembawa parfum ya, atau pemilik minyak wangi atau misk, tepatnya kasturi. Illam yusibka minhu syai' asabaka min rihi. Kalau seandainya kamu tidak ya mengenainya, membelinya, memilikinya, maka kamu akan mencium aromanya. Wa mathalul jalisis su' kamathali sahibil kir. Dan perumpamaan majlis yang buruk atau komunitas yang buruk bagaikan pandai besi. In lam yusibka min sawadi, kalau kamu tidak terkena arangnya, warna hitamnya, maka asabaka min dukhani, maka engkau akan kena asapnya. Tapi saksi bahasan kita adalah yang pertama orang yang membaca Al-Quran seperti buah utrujja ya. Hadis selanjutnya, hadis ke-7 dalam bab ini, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kirami barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ini hadis yang agung sekali. Orang yang mahir baca Al-Quran, makharijul huruf, penyebutan hurufnya benar, tajwidnya juga dia kuasain gitu ya, dan dia memahami artinya, dia mahir dalam poin-poin ini, maka dia kedudukannya sama dengan para malaikat yang mulia dan berbakti. Walladhi yaqra'u Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran.
Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat, maka itu terasa sulit baginya, tapi tetap dia mau baca, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Dalam riwayat lain, walladzi yaqra'uhu wa huwa yashtaddu 'alaihi falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia sangat kesulitan membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim Hadis ke-8 dalam bab ini, ya. Mungkin saya akan pilih-pilih saja beberapa hadisnya, ya, karena ini cukup banyak hadis disampaikan oleh beliau di sini. Hadis nomor 8 ini adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, berikan aku nasihat. Maka kata Nabi SAW, alaika bitaqwallah, hendaklah kamu selalu bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kulli, karena itu adalah pokok dari semua urusan. Keselamatanmu, ya, kecelakaanmu di situ. Kamu bertakwa sama Allah, selamat. Kamu berdurhaka sama Allah, tidak bertakwa, maka kamu akan celaka. Qultu ya Rasulullah, zidni. Lalu aku berkata, kata Abi Dzar, ya Rasulullah, tolong tambahkan aku ilmu lagi. Selain takwa apa lagi? Qala alaika bitilawatil Qur'an, fa innahu nurun laka fil ardi wa zuhrun laka fis sama. Wa zuhrun laka fis sama. Maka selalulah baca Al-Quran, karena dia adalah cahaya bagimu di bumi ini, dan akan menjadi tabungan untukmu di langit sana. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis nomor 9 dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran adalah pemberi syafaat dan diterima syafaatnya, pertolongan pada hari kiamat. Wa mahilun musaddaq, dan juga berupa membela lagi dibenarkan. Dia akan membela dan juga pasti akan dimenangkan. Man ja'alahu amamahu kadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Al-Quran itu di hadapannya, maksudnya sebagai panduan hidupnya, maka ia akan membawanya ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Dan barang siapa menjadikannya di belakangnya, cuek dengan Al-Quran, tidak mau tahu, tidak peduli, maka akan menggiringnya ke neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis nomor 10, hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat oleh Muslim, maksudnya dia akan menolong para pembacanya. Hadis nomor 11 dengan sanad hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaji'u sahibul Qur'ani yaumal qiyamah. Akan didatangkan orang yang suka baca Quran pada hari kiamat nanti, fayaqulul Quran, maka Al-Quran akan berkata kepada Allah SWT, ya Rabbi hallihi, wahai Tuhanku, hiasi dia. Fayulbasu tajal karamah, maka kemudian orang itu dihiasi dengan mahkota kemuliaan. Maka ya Rabbi zidhu, maka Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, tambahkan lagi buat dia. Fayulbasu hullatal karamah, kemudian orang itu pun diberikan atau dihiasi dengan pakaian perhiasan kemuliaan. Sumayaqul ya Rabbi irba anhu, lalu Al-Quran akan berkata lagi, wahai Tuhanku, ridolah padanya. Mana ridho? Maafkan kalau punya kesalahan, lipat gandakan balasannya. Salah satu maknanya. Maka dikatakan fayarda anhu, maka Allah pun ridho kepadanya. Fayuqala lahu, maka akan dikatakan padanya, Iqra warqa wa yuzadu bikulli ayatin hasana. Maka akan dikatakan padanya nanti di surga, bacalah dan naiklah. Untuk setiap ayat ia dibalas dengan satu kebajikan. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya akhir kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Ada sebagian ulama hadis yang mengatakan jumlah level derajat di surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. 6.000 sekian ayat itu ya. Semua itu berarti menandakan orang yang hafal Quran. Sebagian pendapat ulama mengatakan ini adalah menghafal Quran, maka mereka akan mencapai derajat tertinggi. Orang yang hafal sebagian, ya dia akan dapat sebagian. Ada juga yang berpendapat bahwasanya adalah orang yang suka membacanya, yang akan suka membacanya. Tentu sekian banyak teman-teman sekalian hadis-hadis tentang masalah Al-Quran. Mungkin saya tidak bisa bacakan semuanya, tapi yang jelas
Membaca Al-Quran adalah kemuliaan sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Dan juga tentunya kita akan meraih pahala yang sangat besar. Dan sudah dikatakan tadi dia pembela pada hari kiamat. Dan lebih daripada sebelum itu semuanya adalah kita bisa lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran tadi yang menceritakan tentang dahsyatnya. Saya akan tutup dengan sebuah hadis ini ya, atau dua buah hadis tepatnya, tentang masalah membaca minimal 10 ayat. Minimal membaca 10 ayat, terutama di malam hari, baik mau tidur atau bangun sholat malam. Hadis nomor 22 dalam bab ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara 10 ayatin fi laila lam yuqtab minal ghafirin." Barang siapa membaca 10 ayat dalam satu malam, maka ia tidak akan dicatat termasuk orang-orang yang lalai. 10 ayat saja dia baca dari Al-Quran, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Sebenarnya dalam zikir mau tidur itu sudah ada ya, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, An-Nas. Itu kalau digabung sudah lebih dari 10 ayat. Contohnya, makanya tidak boleh lalai gitu ya. Hadis ini riwayat Hakim dan beliau mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain, hadis nomor 23 dengan sanad sahih masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha ala haula'i salawatil maktubat lam yuktab minal ghafirin wa man qara fi lailatin mi'ata ayat kutiba minal qanitin." Barang siapa yang memelihara solat-solat wajib itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dia selalu on time, jaga kehusyuannya, niscaya ia tidak akan termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya akan Allah selalu jaga dia. Dan barang siapa yang membaca 100 ayat, kalau tadi kan 10 ayat. Nah kalau Bapak Ibu kembangkan jadi 100 ayat dalam satu malam, niscaya dia dicatat termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Ya. Ada hadis lain yang menyebutkan, kalau 1000 ayat, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Nah seperti itulah. Ini tergantung tahapan Bapak Ibu biasa membaca. Nah saya berbagi saja. Kalau yang 10 ayat, kalau kita sholat tahajud, misal, kita kan sholatnya 11 rakaat ya. Kalau kita baca per satu rakaatnya 1 ayat, berarti kita sudah bisa kejar yang 10 ayat. Karena di 10 rakaatnya berarti sudah 10 ayat. Tambah nanti di witirnya, baca Al-Ikhlas, berarti sudah lebih, bisa 14 ayat. Kalau mau 100 ayat, berarti Bapak Ibu targetkan setiap rakaatnya 10 ayat. 10 ayat rakaat pertama, 10 ayat rakaat kedua. Kalau sampai 10 rakaat, selain witir satu nanti yang baca Al-Ikhlas, itu berarti sudah 100 ayat. 1000 ayat tentu lebih banyak. Ini biasanya orang kalau sudah rutin mengerjakan sholat malam, dia sudah mulai ketagihan dan sudah mulai ringan bagi dia baca Quran. Allah mudahkan maka dia bisa baca per satu rakaatnya 100 ayat. Maka 10 rakaatnya berarti 1000 ayat. Nah seperti itulah ya. Tentu ini tidak bisa langsung kita kerjakan, tapi dia bertahap. Bapak Ibu mulai dari 10 ayat, pindah nanti ke 20 ayat, 30 ayat, nanti pindah ke 100 ayat. Kalau sudah terbiasa baru bisa 1000 ayat gitu ya dibaca. Tapi memang itu anjurannya untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Dan ada fatwa ulama yang kami pegangi, bolehnya memegang mushaf pada saat kita sholat sunnah ya. Jadi caranya kalau sholat malam bisa pegang aplikasi Al-Quran di handphone atau pegang mushaf, sehingga kita bisa baca dari awal selain Al-Fatihah baca Al-Baqarah terus. Kalau 10 ayat berarti 10 ayat setiap malam. Kalau 100 ayat berarti 100 ayat ya. Maka kita bisa nanti menghatam Al-Quran dengan beberapa waktu ke depan hanya dengan membacanya di sholat-sholat sunnah kita. Allahu a'lam. Baik itu saja Bapak Ibu sekalian yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.